Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, langsung aja. Kali ini vlog gue agak beda. Kali ini gue mau bahas hal yang lagi rame di media sosial maupun di publik pada umumnya. Yes, gue mau bahas tentang Tapera. Awalnya gue takjub dengan Tapera, tabungan perumahan rakyat. Memang udah seharusnya pemerintah itu turun tangan membantu rakyatnya untuk memiliki rumah sendiri. Ya minimal punya rumah lah, walau kelasnya masih rumah subsidi. Apalagi tiap tahun harga tanah dan harga rumah selalu naik, dan faktanya gaji itu makin lama makin sulit untuk mengejarnya. Akhirnya gue googling, apa sih Tapera itu? Terutama skemanya. Singkatnya, Tapera adalah tabungan yang sifatnya wajib yang diambil dengan besaran 2,5-3% dari gaji pekerja. Semuanya, tak terkecuali mau ASN dan non-ASN, itu bakal dipotong yang nantinya digunakan untuk membiayai kepemilikan rumah. Di sini gue masih bisa berpikir positif. Sampai akhirnya gue melihat skemanya. Begitu gue lihat skemanya, jujur gue speechless. Ada 3 skema besar dari Tapera, yaitu kredit kepemilikan rumah, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dan gue gregetan banget. Bagaimana enggak? Pekerja dipaksa ikut program Tapera ini, dipotong gajinya tanpa terkecuali, dipaksa menabung di pemerintah, dan baru bisa diambil saat pensiun. Itu pun kalau pekerjanya umurnya panjang. Terus apa yang didapat? Kredit doang. Iya, cuma kredit. Kenapa gue gregetan? Kenapa gue juga jadi kecewa? Kalian tahu nggak sih, bahasa lain dari kredit kan pinjaman, yang artinya hutang. Dan yang namanya hutang biasanya pasti ada bunganya, ya kan? Kalau ada bunga, maka ketika cicilan macet atau gagal bayar, pasti ada yang namanya denda. Dan pasti ada yang namanya sita. Maksud gue, aduh, kenapa sih pemerintah hobi banget sama yang namanya pinjaman, sama yang namanya hutang, sama yang namanya kredit? Kenapa harus hutang? Kenapa nggak cash kalian? Seakan-akan jalan untuk bisa hidup, bisa punya rumah, bisa punya mobil, gadget, itu hanya dengan berhutang. Pikiran zaman purbakala kayak gini, itu udah seharusnya diganti deh. Hutang hanya akan menambah cicilan baru, yang artinya menambah kemungkinan kredit macet baru, yang artinya ya cuma nambah masalah baru. Saking gemesnya gue sampai ikutan mikir loh, cara biar kita semua rakyat bisa punya rumah tanpa hutang, tanpa cicilan, tanpa kredit, dan tanpa riba. Idenya padahal sederhana, dan udah pernah pemerintah lakuin sendiri. Yes, sudah pernah dilakukan, dan sebagian dari kita mungkin sudah pernah menikmatinya. Mau tau apa? Namanya BPJS. Yap, kita bisa pakai skema BPJS, skema gotong royong. Di BPJS, orang yang tidak sakit itu membantu orang yang sakit. Skema ini bisa kita pakai buat Tapera, di mana orang yang sudah punya rumah membantu orang yang belum punya rumah, termasuk mereka yang sedang mencicil rumahnya. So, langsung aja, inilah ide Tapera ala Andrea. Ide teori Tapera ala saya, nantinya rakyat nggak perlu hutang, nggak perlu cicilan, atau pakai embel-embel DP 0%, 30%, nggak perlu. Tapi, mirip kayak BPJS, kita tetap wajib potong gaji 2,5-3%. Sebelum membahas ide gue, ada beberapa fakta yang harus kita ketahui bersama. Fakta pertama, berdasarkan data BPS, tiap tahun kebutuhan rumah itu mencapai 700.000 sampai 730.000 rumah. Kedua, data statistik BPS, jumlah pekerja di Indonesia adalah 140 juta orang atau meningkat 6% dari tahun sebelumnya. Ketiga, data statistik BPS tahun 2023, angka rata-rata pendapatan adalah $4.919 per tahun, atau pendapatan kita rata-rata itu sudah mencapai 6 juta rupiah per bulan. Kaget nggak? Kaget ya? Gue juga kaget loh, ternyata pendapatan seluruh pekerja di Indonesia kalau dirata-ratain itu sudah tembus 6 juta. Itu angka yang cukup besar. Walaupun kita tahu masih banyak orang-orang yang penghasilannya di bawah UMR, tapi kenyataannya rata-rata pendapatan kita per bulan itu sudah di angka 6 juta rupiah. Keempat, harga rumah subsidi tahun 2023 itu berkisar antara 166 juta sampai 240 juta rupiah. Kalau kita ambil nilai tengahnya ada di 200 juta rupiah, dengan harapan rumah subsidi akan punya luas bangunan ya, bukan luas tanah, luas bangunan yang lebih besar, spek yang lebih baik, punya dinding double, punya kloset duduk, punya kusen pintu jendela aluminium, punya wastafel, dan listrik minimal 1300 watt, maka kita bisa bilang ini bakal jadi rumah subsidi yang plus-plus, di harga 200 jutaan.
For your information, membangun rumah subsidi satu lantai dengan tipe luas bangunan 30 meter atau 36 meter dan luas tanah 60 meter persegi itu tidak lama. Hanya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Kenapa bisa cepat? Karena desainnya mirip, bentuknya mirip, kubikasinya mirip, sehingga bahan seperti cat, besi, rangka baja ringan, batu bata, semen, pasir, kusen, pintu, jendela, genteng, itu sudah bisa diperhitungkan dan bisa dipesan dan beli sekali banyak. Kelima, skema tapera ala saya ini nantinya bersifat wajib dan gotong royong dan subsidi silang seperti BPJS. Lalu kita lanjut ke hitungan kasarnya. Kita hitung pakai hitungan kasar ya. Kalau, sekali lagi ini hitungan kasar ya. Kalau pendapatan rata-rata orang Indonesia adalah 6 juta rupiah dan dikenai potongan 3%, maka dari 6 juta rupiah itu akan didapat nilai 180 ribu rupiah per bulan per pekerja. Bila dikali jumlah pekerja di Indonesia yang saat ini mencapai 140 juta orang, maka 140 juta orang itu dikali 180 ribu rupiah akan didapat angka 25,2 triliun rupiah per bulan. Bila dikali 12 bulan, maka tiap tahun ada dana segar 302 triliun rupiah. 25,2 triliun dibagi harga rumah subsidi yang tadi kita bahas sebelumnya di harga 200 jutaan, maka setiap bulan bisa terbangun dan terbeli 126 ribu rumah cash tanpa kredit di berbagai provinsi di Indonesia. Tiap tahun akan terbangun 1,5 juta rumah baru, walaupun kelasnya masih rumah subsidi. Tapi tadi ini sudah rumah subsidi plus-plus. Dari sini kebutuhan rumah baru tiap tahun yang tadi faktanya ada di angka 700 ribu akan langsung tertutup dan bahkan surplus bisa untuk tahun berikutnya. Ada efek positif lainnya? Ada. Tapera ala saya ini pasti punya trickle down effect. Sekarang gue jelasin lagi ya. Pembangunan rumah itu pasti akan menyerap banyak tenaga kerja. Kalau satu rumah butuh 5 pekerja, maka dalam setahun paling tidak bisa membuka 7,5 juta lapangan kerja baru. Bila tiap satu pekerja punya 1 anak dan 1 istri, maka minimal ada 22 juta lebih keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari proyek ini. Karena sekali lagi proyek ini tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jabodetabek, tapi akan diselenggarakan di setiap provinsi karena setiap provinsi pasti membutuhkan rumah baru. Nah, tenaga kerja tadi tentu butuh makan, butuh minum, butuh jajan, butuh bensin, butuh transportasi, butuh pulsa, butuh internet, dan lainnya yang akan menggerakkan ekonomi UMKM di sekitar proyek. Yang akan terdampak langsung pasti adalah pemilik warung makanan, toko kelontong, SPBU, konter pulsa, itu pasti akan langsung merasakan efeknya. Nah, efek lainnya, proyek pembangunan rumah tadi itu juga butuh batu bata, semen, pasir, besi, kusen, baja ringan, kabel, kloset, wastafel, jendela pintu, dan lain-lainnya yang tentu saja ketika program ini berjalan, roda perekonomian mikro dan makro akan berputar. Terus bagaimana skema pembagiannya? Nah ini yang baru gue pikirin secara singkat, gue belum berpikir secara komprehensif. Jadi untuk skema pembagian rumahnya mungkin pemerintah bisa lebih paham. Seperti BPJS, di mana orang tidak sakit mensubsidi orang yang sakit, begitu juga dengan skema tapera ini. Mana yang harus didahulukan, mana yang sudah termasuk dalam taraf butuh, mana yang sekiranya masih bisa menunggu, atau dalam kata lain masuk proses antri sembari menunggu pembangunan rumahnya itu tentu bisa diklasifikasikan. Misal, orang yang terkena musibah, yang terkena bencana alam, atau tinggal di bantaran kali, atau pinggir rel kereta, itu mungkin bisa diprioritaskan. Terus mereka yang sudah bekerja dan baru nikah, mungkin juga masuk dalam kelompok-kelompok yang urgent butuh rumah. Mereka yang sudah punya anak juga tentu butuh rumah. Mereka yang gajinya di bawah UMR dan secara finansial sulit punya rumah, mungkin itu juga bisa didahulukan. Dan pekerja yang masih tinggal dengan orang tua atau belum menikah, mungkin masuk dalam daftar antri. Sekali lagi, skema pembagian rumah ini hanya contoh, hanya teori dalam penerapannya. Tentunya masih butuh penyempurnaan. Masih ada yang harus dipikirkan. Tapi garis besarnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang bercukupan atau sudah punya rumah atau bahkan penghasilannya 3 kali di atas UMR? Kenapa gua hitung 3 kali di atas UMR tidak berhak dapat bantuan tapera? Dalam artian tidak berhak dapat rumah lagi, karena menurut gua 3 kali UMR itu mereka sudah bisa mencukupi kebutuhan rumahnya sendiri. Lagi pula mereka yang punya penghasilan senilai 3 kali UMR sepertinya lebih butuh rumah dengan spek yang lebih baik, dengan lokasi yang mungkin lebih dekat dengan tempat kerjanya, atau lebih butuh spek rumah yang lahannya lebih besar. Namun, menurut hemat saya, pemerintah bisa memberikan reward berupa bantuan renovasi rumah senilai maksimal 10%
dari nilai rumah subsidi atau senilai maksimal 20 juta bagi mereka yang sudah menempati rumah tersebut selama 10 tahun, dan mereka juga sudah 10 tahun mengikuti program Tapera ala saya ini. Untuk pengusaha, pemerintah bisa memberikan kemudahan dalam berbisnis. Contoh simpel aja, ormas-ormas dan oknum-oknum berseragam yang suka memalak pengusaha harus dihilangkan. Infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit, transportasi darat, udara, laut itu diperbaiki. Terus ada perbaikan pelayanan publik. Jadi mereka yang sudah kaya atau sudah berkecukupan atau sudah punya penghasilan 3 kali nilai UMR juga mendapat manfaat dari program ini. Terus gimana yang mereka yang lagi mencicil rumah? Nah, yang gue pikirin itu adalah bagi mereka yang sedang mencicil, mereka bisa mendapat potongan pokok utang atau potongan bunga senilai maksimal seharga satu rumah subsidi tersebut atau 200 juta rupiah, dengan catatan bila cicilan rumahnya sudah memasuki minimal tahun ke-6. Jadi begitu proyek ini berjalan, masyarakat yang sudah lebih dulu mencicil rumah dengan gaji di bawah 3 kali UMR itu juga terbantu. Dengan kata lain, lewat program Tapera ala gue ini, kita yang sudah punya rumah seharusnya juga bisa gotong royong membantu mereka yang belum punya rumah, sebagaimana kita gotong royong dalam skema BPJS. Ya walaupun ujung-ujungnya tadi pakai cara paksaan dalam tanda kutip seperti BPJS. Ya BPJS kan suka nggak suka kita tetap harus bayar kan. Nah Tapera ini juga begitu. Terus apakah ada negatifnya atau apakah ada hambatannya dari Tapera yang gue pikirin ini? Ada. Hambatan terbesarnya itu ada pada bagian pengawasan dan penyaluran. Uang 302 triliun yang tadi kita bahas di awal, 302 triliun per tahun itu adalah nilai yang gede, nilai yang besar. Kita selama ini udah sering mendengar bahwa bantuan pemerintah sering tidak tepat sasaran. Ini harus dibenahi. Kita tuh pasti paham ya, yang namanya human error itu pasti ada. Ibarat dari setiap 1000 produksi handphone, pasti ada 1-5 yang cacat produksi. Kita paham sampling error itu pasti ada. Tapi kalau dari 100% nilai proyek, tapi yang sampai dan dinikmati rakyat hanya 50% atau bahkan kurang, jelas ini bukan human error, tapi korupsi berjamaah. Ngomong-ngomong tentang korupsi, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat itu pudar. Kasus Taspen, Asabri, Jiwasraya, itu jelas bikin orang malas menabung, apalagi dipaksa menabung oleh pemerintah. Apalagi nabungnya juga di pemerintah. Untuk itu sebenarnya sebelum pemerintah membuat kebijakan apapun, hal yang terpenting dan mendesak menurut gue untuk dikerjakan adalah mensahkan undang-undang perampasan aset koruptor dan mensahkan undang-undang untuk menghukum mati koruptor terlebih dahulu. Percayalah, bila kepercayaan masyarakat pada pemerintah meningkat, pemerintah mau bikin kebijakan apapun itu akan lebih mudah untuk diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Ada 270 juta penduduk lebih yang bernaung dan bergantung hidup di dalam negara bernama Indonesia. Satu kebijakan akan berdampak langsung pada ratusan juta orang. Dan sekali lagi, cara untuk bisa dan tetap hidup itu tidak harus dengan berhutang. Tapera ala saya ini adalah perhitungan dan ide saya. Pasti ada plus minusnya, pasti jauh dari sempurna, dan pasti ada yang setuju atau tidak setuju. Dan nanti pun pada prakteknya mungkin akan butuh penyesuaian. Tapi yang jelas, untuk kalian yang setuju dengan ide saya, silahkan bantu share sebanyak-banyaknya. Sampaikan pada pemerintah bila masih ada cara bagi rakyat untuk bisa punya rumah, cash, tunai, tanpa hutang, tanpa cicilan. Indonesia adalah negara besar dengan potensi yang sangat besar. Sangat disayangkan bila harus dikelola dengan cara yang salah atau sengaja dibuat salah. Sekian vlog gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen yang pengen berdiskusi secara sehat dan berdiskusi secara ringan, dan like sebanyak-banyaknya.